Halo semuanya, selamat datang kembali. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal langsung mengupas sebuah dokumen yang jujur aja cukup berani dan menarik banget buat dibahas. Namanya Buletin Kafah. Dokumen ini secara spesifik menyoroti kerasnya perjuangan teman-teman buruh di Indonesia, dan yang bikin penasaran, mereka nawarin solusi sistemik yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Ingat ya, posisi kita di sini murni netral. Kita cuma bakal ngebongkar apa sih sebenarnya isi argumen mereka dan gimana mereka menyusun gagasannya dari akar masalah sampai ke solusi akhir. Penasaran? Yuk kita mulai. Biar gampang, ini dia peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat realita pahit para buruh, lalu masuk ke kritik terhadap kapitalisme, dilanjut dengan pandangan Islam soal upah. Terus, kita juga bakal bahas soal kewajiban negara, 6 solusi praktis yang ditawarkan, dan ditutup dengan visi komprehensif. Kita langsung masuk ke poin pertama ya. Bagian pertama, realita pahit buruh, sebuah krisis Mayday. Oke, coba kita selami masalah ini dari skalanya dulu. Badan Pusat Statistik mencatat nih, pada November 2025 ada angka yang bikin geleng-geleng kepala, 7,35 juta pengangguran di Indonesia. Penulis buletin pakai angka masif ini buat nunjukin satu realita menyedihkan, bahwa jutaan rakyat di usia produktif saat ini secara harfiah dibiarkan gagal dapat pekerjaan yang layak. Gila kan? Tapi tunggu dulu, masalahnya ternyata nggak cuma berhenti di mereka yang nganggur loh. Dengan tingkat pengangguran terbuka di angka 4,74%, nyatanya yang udah masuk ke dunia kerja pun nggak aman-aman amat. Coba aja lihat gelombang PHK massal yang belakangan ini terus terjadi di sektor tekstil, manufaktur, sampai perusahaan startup digital. Nah, teks ini mencatat gimana badai PHK ini memicu stres dan tekanan psikologis yang luar biasa berat di tengah masyarakat kita. Terus gimana sama yang punya pekerjaan tetap? Mirisnya, upah mereka seringkali masih jauh banget dari kata layak. Teks ini secara khusus menyoroti nasib pilu para guru honorer dan buruh yang penghasilannya boro-boro buat nabung, buat menuhin standar kelayakan hidup aja ngos-ngosan. Realita kelam inilah yang diklaim sama dokumen ini sebagai bensin yang terus nyulut demonstrasi buruh dan konflik panjang dengan pihak perusahaan dari tahun ke tahun. Nggak ada habisnya. Nah, melihat fakta-fakta lapangan tadi, penulis buletin ini ngajuin satu pertanyaan yang benar-benar kritis. Mengapa masalah ini terus saja berulang? Seolah kayak kaset rusak kan? Pertanyaan inilah yang ngebuka jalan ke argumen utama dokumen ini. Menurut mereka, rentetan krisis buruh ini bukanlah sekedar kegagalan teknis soal hubungan kerja, tapi ini adalah sebuah kegagalan sistemik yang udah mengakar dalam banget. Ini membawa kita ke bagian kedua, mengkritik kapitalisme sebagai akar masalah. Di titik inilah, Buletin Kafah ngelontarin kritik tajam mereka ke sistem kapitalisme lewat 3 poin utama. Pertama, negara itu dianggap pasif dan cuma jadi pengatur pasar yang ujung-ujungnya lebih berpihak ke pemilik modal. Kedua, buruh itu seolah direduksi, cuma dianggap sebagai angka produksi yang biayanya harus ditekan semurah mungkin. Dan yang ketiga, ini yang menurut teksnya paling krusial. Upah pekerja dipaksa buat menutupi seluruh kebutuhan hidup yang makin hari makin mahal. Dari pangan, perumahan, sampai pendidikan. Menurut mereka, ini tuh ibarat ngasih beban gajah ke pundak manusia. Sebuah beban yang mustahil ditanggung secara sepihak, baik oleh pengusaha maupun pekerjanya. Lalu, apa tawarannya? Kita masuk ke bagian ketiga, pandangan Islam tentang upah. Sebuah pergeseran paradigma. Setelah ngasih diagnosis tadi, buletin ini nawarin pergeseran sudut pandang yang total banget dengan ngenalin konsep ijarah. Mengutip dari ulama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ijarah ini didefinisikan sebagai kontrak atas suatu manfaat atau jasa yang ditukar dengan kompensasi. Poin kuncinya di sini teman-teman, kontrak tersebut itu murni cuma berlaku untuk jasa yang diberikan pekerja. Jadi bukan semacam kontrak ajaib yang harus bisa membiayai seluruh kelangsungan hidup si pekerja sampai ke anak cucunya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan perbedaan mendasarnya. Kalau kapitalisme ngebebanin kelangsungan hidup pekerja ke pundak pengusaha lewat tuntutan upah, sementara negaranya cuma jadi penonton pasif. Nah, sebaliknya, paradigma Islam yang diusulkan ini ngelepasin beban tersebut. Pengusaha itu cukup bayar jasa sesuai kontrak aja. Terus pertanyaannya, siapa dong yang jamin kebutuhan pokok pekerjanya? Jawabannya, tanggung jawab itu diambil alih sepenuhnya oleh negara. Menarik ya? Eits, tapi tunggu dulu. Pelepasan beban tadi bukan berarti si pengusaha bisa lepas tangan dari tanggung jawab etis loh ya. Dokumen ini mengutip mandat religius dari hadis riwayat Ibnu Majah yang secara tegas mewajibkan pengusaha buat bayar pekerjanya dengan adil dan cepat. Bahasanya sebelum keringatnya kering. Jadi keadilan dalam kontrak itu wajib ditegakkan tanpa harus menuntut pengusaha menanggung total kebutuhan hidup pekerjanya.
Lanjut ke bagian keempat, kewajiban negara dalam mengurus rakyat. Seperti yang sempat kita singgung tadi, kalau pengusaha nggak lagi nanggung beban kelangsungan hidup, kemana beban itu pindah? Buat memperkuat argumennya, sumber teks ini pakai sebuah hadis sahih. Intinya sangat jelas, dalam kerangka Islam, seorang kepala negara itu pada dasarnya adalah pengurus. Negara itu emang didesain untuk bertanggung jawab penuh menjamin kebutuhan dasar dan layanan publik. Jadi, rakyatnya tuh nggak perlu sampai bertaruh nyawa cuma demi mengandalkan upah bulanan mereka yang pas-pasan. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, 6 solusi praktis untuk penciptaan lapangan kerja. Terus, prakteknya di lapangan kayak gimana? Jadi, buletin ini menuntut intervensi negara yang benar-benar aktif lewat 6 solusi konkret. Mulai dari ngehidupin lahan yang mati, ngasih pinjaman modal usaha tanpa bunga secara merata, sampai ngelola langsung sumber daya alam kita. Nggak cuman itu, negara juga diminta buat buka akses laut sebebas-bebasnya untuk rakyat, muterin roda sektor real yang memang beneran dibutuhin, dan pastinya terjun langsung buat nyelesain konflik-konflik perburuhan. Poin pentingnya, negara harus aktif, bukan sekedar pasif ngatur regulasi. Biar teorinya nggak cuma ngawang, teks ini ngutip data historis dari pemerintah yang nyebutin kalau ada sekitar 7,8 sampai 12 juta hektar lahan telantar di Indonesia. Bayangin, seluas itu loh. Teks ini berargumen kuat kalau pemerintah secara aktif mensubsidi alat, bibit, dan irigasi supaya warga bisa ngolah lahan-lahan mati ini, wah pasti bakal ada jutaan lapangan kerja baru yang terbuka, dan otomatis angka pengangguran kita bakal turun drastis. Soal pengelolaan kekayaan alam juga dapat sorotan super tajam nih di sini. Dokumen ini negesin kalau tambang, hutan, dan energi itu mutlak harus dikelola negara demi kepentingan rakyat, bukan malah diserahin ke pihak swasta. Mereka bahkan terang-terangan ngingetin bahayanya kalau laut itu sampai dikapling-kapling sama segelintir oligarki. Teks ini ngutip kasus PIK2 sebagai presiden buruk yang nyatanya emang sangat merugikan nelayan-nelayan lokal kita. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian ke-6, visi komprehensif dan penerapan syariah kafah. Di tahap ini, penulisnya ngerajut semua solusi teknis tadi jadi satu visi utama, dengan ngutip tokoh cendekiawan klasik Imam Al-Mawardi. Gagasan intinya tuh begini, tugas-tugas keagamaan ternyata terikat sangat erat sama tata kelola urusan duniawi. Artinya, menuhin hak buruh dan nyediain lapangan kerja itu bukan sekedar urusan ekonomi biasa, tapi merupakan perpanjangan langsung dari kewajiban menjaga integritas agama itu sendiri. Semuanya saling terhubung. Dengan mengambil landasan dari surah Al-Mutaffifin, teks ini secara definitif nyatain kalau motong hak pekerja itu adalah bentuk kecurangan yang fatal banget. Dokumen ini benar-benar berpegang teguh pada argumen bahwa untuk mewujudkan sistem keadilan ini, wajib hukumnya ada kepatuhan mutlak pada aturan syariah. Kesimpulannya simpel tapi tegas, menjauhi sistem tersebut ya sama aja kayak memperpanjang penderitaan dan krisis ekonomi kita. Nah, sebagai penutup, buletin ini ngeklaim kalau penerapan sistem syariah secara utuh dalam bingkai khilafah adalah satu-satunya solusi fundamental buat ngakhiri perselisihan buruh yang nggak kelar-kelar ini. Sebuah gagasan dari sumber kita yang ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita semua pikirin. Mungkinkah pergeseran menyeluruh ke arah sistem ekonomi yang digerakkan negara dan berbasis prinsip Islam ini benar-benar bisa jadi jawaban pamungkas atas siklus krisis ketenagakerjaan kita? Sebuah bahan pemikiran yang sangat menarik tentang sistem tata kelola alternatif. So, apa pendapat kalian? Teruslah eksplorasi, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.